di kelas yang penuh berkat dan indah ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja yang saya hormati kepada dosen pengaku, yakni Pak Benny Ramanda, MPD, selaku dosen pengaku mata kuliah BK Bimbingan Konseling Madrasah. Baik, jadi sebelum saya membuka pada pertemuan kelompok pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan uraikan dulu pembahasan-pembahasan yang ingin kita bahas. Yang pertama nanti kita ada sistem pembukaan, dan yang kedua ada perkenalan, dan yang ketiga ada pembahasan materi tentang media sosial, dan yang keempat solusi, dan yang terakhir penutup. Baik, itu rangkaian kelompok yang akan kita bahas pada kesempatan di hari ini. Baik, langsung saja kepada teman-teman semua. Sebelum saya ingin tahu lebih jelas tentang nama-nama teman-teman semua, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik teman-teman semua, silakan langsung saja. Saya awali perkenalan pada kesempatan kali ini. Nama saya Renaldi dengan NIM 1912122. Di sini saya sebagai pimpinan kelompok. Saya silakan dilanjutkan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 1912009. Saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Dewi Octavia dengan NIM 1912006 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah, NIM saya 1912123, saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Siti Fazatul Umar dengan NIM 1912133. Saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Setiana, NIM 1912134, saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imanuddin dengan NIM 191131037, saya di sini sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sunardi dengan NIM 1912121, di sini saya sebagai anggota kelompok. Baik teman-teman semua, marilah kita mulai pertemuan kelompok ini dengan membaca doa masing-masing ya, dengan menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah pembacaan doa sudah dimulai. Kita lanjut ke pembahasan inti ya, yang mana pembahasan inti ini membahas tentang media sosial ya. Jadi judul besar itu adalah media sosial. Nanti di sini teman-teman semua, apabila akan saya mengajukan pertanyaan, teman-teman semua harap untuk aktif dan aktif, intinya harus aktif dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Baik, langsung saja. Menurut teman-teman, apa itu arti daripada media sosial? Silakan ada yang Menjawab. Media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain untuk membentuk suatu interaksi sosial. Jadi media sosial itu media online untuk menuju interaksi sosial. Izin menjawab. Pengertian media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain, untuk memudahkan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Baik, kesimpulan daripada arti dari pertanyaan yang tadi saya ajukan kepada teman-teman, bahwasanya arti media sosial ini adalah alat untuk
berinteraksi ya, yang mana alat berinteraksi ini untuk memudahkan kita untuk kedepannya gitu. Itu sih salah satunya. Dan juga apa namanya, hubungan atau salah satu jalur koneksi yang mana media sosial ini adalah hal yang sangat butuh sekali kita butuhkan, dan pada intinya media sosial ini tidak lepas daripada masyarakat di zaman sekarang. Itu aja kesimpulannya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan kedua tentang bagaimana menurut teman-teman tujuan daripada adanya media sosial ini. Izin menjawab, menurut Moris dalam Nasrullah 2015, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau berbagi. Jadi tujuannya itu adanya sosial media ini adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, agar pengguna media sosial lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Tujuan dari media sosial yang paling utama ialah sebagai alat komunikasi atau alternatif suatu masyarakat dan mempermudah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, di mana tujuan utamanya dari media sosial untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi. Dan ada juga tujuan media sosial yang umum, yaitu dalam hal penggunaannya itu untuk aktualisasi sendiri, di mana sebagai seorang media sosial ini sebagai suatu tempat untuk mengaktualisasi dirinya atau menunjukkan bakat seseorang dan ditampilkan dalam media sosial untuk sebuah penghasilan. Karena dengan nyatanya semua orang berlomba-lomba menunjukkan bakat dan kelebihannya. Karena itu ketika mereka menunjukkan bakat dan kelebihannya, disitulah para pencaharian masyarakat Indonesia saat ini, di mana youtuber sudah mempunyai penghasilan bermiliar-miliar. Dan selanjutnya sebagai pembentuk komunitas, kan kayak kita teman-teman di sini mempunyai komunitas grup kayak grup kelas, grup pelajaran gitu. Dan selain itu sebagai media pemasaran, di mana kayak sekarang banyaknya aplikasi-aplikasi penjual online kayak Tokopedia, Lazada, yang paling banyak digunakan Shopee. Jadi di situ untuk media pemasaran kita, ada yang tidak lewat dengan aplikasi, bisa menggunakan via WA, via Facebook, Telegram dan sebagainya. Jadi itu untuk memudahkan kita berjual online, dan kayak nggak usah yang namanya kalau itu kayak biasanya itu kayak buat toko gitu. Jadi kalau misalnya ini kayak sedikit pengurangan pajak toko gitu ya, kayak penghasilannya lebih gede dibanding kita membuat toko karena ada pajak tersendirinya. Kan kalau media sosial ini kayak nggak usah pakai pajak tapi penghasilan tetap melebihi daripada apa yang Ya, terima kasih pada teman-teman semua. Sedikit saya menyimpulkan dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Jadi dari tujuan media sosial ini, yang pertama adalah alat atau hubungan atau alat untuk mempermudah segala aktivitas yang kita lakukan baik itu di masyarakat, di pendidikan dan sebagainya, itu sangat memudahkan. Dan juga di sini ada communication atau komunikasi ya, yang perlu kita terapkan atau di dalam media sosial ini sangat dan dibutuhkan itu terkait komunikasi ini. Tadi teman-teman sudah ada yang sampai ke Lazada dan lain sebagainya ya. Itu menurut saya itu sebuah ini tujuan diadanya media sosial ini sudah benar-benar jalan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kita lanjutkan lagi ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang bagaimana dampak positif dan negatif mengenai tentang adanya media sosial. Silakan. Ya, menjawab. Ya. Menurut saya dampak positifnya itu yaitu satu, sebagai
banyak teman. Nah, di sosial media kan banyak tuh orang-orang yang sudah dikenal ataupun tidak dikenal, kita itu saling saling mengenal gitu. Nah, yang ketiga itu agar tidak tertinggal informasi atau berita-berita yang sedang terupdate gitu. Dan dampak negatifnya yaitu satu, banyak terjadinya kejahatan. Nah, di sosial media itu kan banyak ya kejahatan-kejahatan seperti kejahatan hoax atau berita bohong ya, dan juga banyak penipuan juga. Dan dampak negatifnya yaitu kita tuh lupa akan waktu. Nah, kita kadang main HP atau sosmed itu waktu yang kita luangkan itu tidak bisa membaginya secara teratur. Intinya tidak bisa memanage waktu. Sekian. Ya, silakan. Ada lagi? Apa positif dari media sosial yang saat kita itu memudahkan untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan media sosial kita dapat menjadi pesan atau saling telepon dan harus bertemu langsung dengan orang yang kita berikan ke sana. Yang kedua itu dapat memudahkan kita untuk mencari informasi. Karena dari media sosial itu kita dapat mencari informasi seperti misalnya seperti akan ada bencana alam dan segala macam itu biasanya terjadi di media sosial. Yang ketiga itu sarana dan sarana untuk berbisnis. Karena jika kita langsung ke tempat perdagangan langsung itu mungkin menghasilkan hasil yang lain. Terus yang keempat itu dari dampak positif media sosial itu sebagai sarana hiburan. Karena pada saat ini apalagi seperti kita diharuskan stay away itu kita harus di rumah, jadi kita harus membutuhkan sebagai hiburan melalui media sosial tersebut. Terus media sosial juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran karena pada saat ini pembelajaran masih daring dan juga online. Jadi itu kemudian dampak negatif dari penggunaan media sosial itu mengganggu kesehatan mental karena sering kita media sosial itu ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang harus diucapkan. Terus yang ketiga itu terjadi yang kedua itu harga diri dan mencari perhatian karena kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial ini menghilangkan sosok atau juga menjadi kecanduan dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga itu dari dampak media sosial itu pornografi karena pornografi itu seharusnya tidak dilakukan jika memainkan untuk anak kecil. Terus yang dampak terakhir dari penggunaan media sosial itu memberitahuan tentang informasi palsu atau hoax. Terima kasih. Nah, ada lagi? Izin menambahkan, sebenarnya udah cukup dijelasin sih ya sama teman-teman tadi dampak positif dan negatifnya. Yang pertama untuk memperluas wawasan, disadari atau tidak dengan kita buka internet kayak browsing dan sengaja kita baca artikel gitu atau berita kan itu memperluas wawasan. Yang kedua sebagai ilmu pengetahuan, adanya media sosial juga bisa menjadi perpustakaan berjalan kita gitu. Karena banyak ilmu pengetahuan yang bahkan di perpustakaan terdekat rumah saja tidak ada bukunya, tapi di situ insya Allah ada. Selanjutnya untuk mengetahui info yang belum kita ketahui. Dan yang terakhir itu bisa menjadi sarana hiburan bagi kita. Sementara dampak negatifnya itu adanya pergaulan bebas. Kan kita kayak sering gitu mengalah sama orang di sosial media gitu. Tanpa disadari, ya itu dampak negatifnya ada pergaulan bebas di situ. Yang selanjutnya ada pasar gelap atau black market, di mana di situ banyak pedagang-pedagang yang menipu gitu tuh. Misalnya kayak ada biaya cukai, nggak ada dikirim barangnya gitu. Yang selanjutnya tuh budaya luar negeri. Kan kita orang Indonesia tuh biasanya berbicara sopan gitu, pakaiannya sopan. Karena budaya dari luar negeri itu biasanya kayak kata-kata yang asal tanpa disadari kita juga mengikuti
mungkin dari pakaian, dari apa sih sopan santun, jadi ibaratnya ke sana. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Sedikit saya akan menyimpulkan daripada pertanyaan yang saya sebutkan tadi, dari dampak positif dan negatif tentang menggunakan media sosial ini. Jadi tadi teman-teman sudah sangat bagus sekali uraiannya, sangat jelas. Jadi sedikit saya tambahkan bahwasanya dampak positifnya itu intinya dampak positifnya itu jika kita membawa hal atau alat komunikasi atau teknologi itu dengan baik, maka fungsinya akan terus baik. Itu salah satu. Dan juga jika kita beranggapan bahwasanya alat itu untuk masuk ke ranah keburukan, maka akan selamanya alat itu untuk membawa kepada keburukan. Jadi tergantung siapa orang yang menggunakan alat itu. Jadi saja kesimpulannya. Baik, saya akan kembali mengenai tentang bagaimana cara solusi bijak terhadap media sosial ini. Silakan kepada teman-teman semua untuk jawabnya. Izin menjawab. Solusi bijak dalam penggunaan media sosial ini ialah dengan membatasi waktu online, di mana ketika kita 24 jam selalu online dalam media sosial, kita membatasinya dengan cara menguranginya. Di mana kita harus melakukan yang namanya kegiatan offline-nya, di mana melakukan hobi kita gitu. Jangan sampai kita terus-menerus duduk rebahan sambil menatapi layar online gitu. Jadi kalau misalkan bisa nih kayak 24 jam ini kita kurangi beberapa jam saja untuk online di media sosial, dan selebihnya kita gunakan waktu untuk meningkatkan kelebihan serta hobi kita. Sekian dan terima kasih. Jadi menambahkan bahwa ini cara bijak dalam menggunakan sosial media dengan menjaga etika. Karena kenapa ilmunya maya ataupun dunia nyata kita harus beretika. Karena jangan sampai kita memposting atau membuat sesuatu dalam media sosial tersebut menyinggung perasaan orang-orang Jadi bila dibaik dari sendiri yang baik dan lebih baik memposting hal-hal yang menginspirasi orang-orang banyak. Izin menjawab. Cara bijak dalam menggunakan medsos itu jangan asal posting konten, harus dilihat dulu sebelum diunggah, karena medsos itu dilihat oleh semua orang. Silakan kepada ini. Ya. Solusi bijak untuk menggunakan media sosial yaitu waspada, jangan percaya. Saat kita bisa menerima informasi atau dari informasi dari media sosial tersebut, kita harus pandai mengutah dan memilih informasi yang baik dan sekurang-kurangnya itu jika kita mendapatkan informasi yang merusak mental kita, seharusnya kita langsung dilihat. Silakan kepada ini. Kalau menurut saya, cara bijak dalam menggunakan sosmed itu ya benar dikatakan teman tadi, kita harus membagi waktu. Nah, waktu kita main HP ataupun sosmed itu jangan terlalu lama. Yang kedua, nah di sosmed kan banyak tuh orang-orang yang tidak dikenal. Nah kita itu jangan terlalu respon. Dan juga kita harus menjaga privasi diri. Silakan kepada teman-teman yang lain. Izin menambahkan, jadi cara bijak menggunakan sosial media itu yang pertama tidak share info pribadi sendiri. Nah, kita itu harus berhati-hati dalam membagikan info pribadi kita sendiri. Nah, sebaiknya kita berhenti untuk share informasi tersebut seperti alamat rumah, nomor ponsel, kegiatan tim, dan lain sebagainya. Itu sangat pribadi, itu privasi sekali. Nah, jangan sampai informasi penting kita itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Terima kasih. Dipersilakan yang lain. Jadi jawab seperti yang saya jelaskan sama teman-teman ya. Solusi bijaknya itu lebihnya sih kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena apa itu tadi kayak privasi ya, privasi itu. Privasi itu berguna kan zaman sekarang tuh udah mulai banyak orang-orang
identitas kita. Nah, mereka tahu itu dari sosial media yang kita gunakan. Jadi lebih pentingin ke privasi sih kalau bermedia sosial itu. Baik, saya sedikit menambahkan, menyimpulkan daripada penyampaian argumen-argumen dari teman-teman semua. Jadi solusi dalam menggunakan media sosial ini yang pertama itu membatasi waktu ya. Membatasi waktu di sini adalah jadi kapan kita di mana kita harus belajar dan di mana kita harus menggunakan alat media itu. Itu salah satunya. Dan yang kedua itu jaga privasi kita. Sekiranya yang penting jangan terlalu dipublikasi. Ini cukup hanya diri kita yang harus tahu. Dan kemudian itu jaga attitude kita dalam media sosial. Karena dalam media sosial ini sangat krusial ya. Jadi sekali post langsung kemana-mana gitu. Ini satu klik bisa sampai ke dunia. Makanya buat kita semua jaga-jaga atau hati-hatilah dalam menggunakan media sosial, karena media sosial ini alat dimana serba cepat gitu ya. Mungkin itu saja kesimpulan pada kesempatan kali ini. Intinya tetap berhati-hati dan jangan terlalu terlena oleh media sosial. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara evaluasi. Nah, di sini tentang media sosial ya. Jadi arti daripada media sosial ini salah satunya tadi sudah ada dijawab oleh teman-teman semua, yaitu alat untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan sesama. Tujuan daripada media sosial ini yang pertama mendekatkan tali silaturahmi kita meskipun jaraknya berjauhan. Jadi teknologi media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu. Kita ada. Kemudian dampak positif dan negatif. Jadi dampak positif dan negatif ini sangat banyak sekali ya. Positifnya kita sekarang apalagi pada zaman corona ya atau COVID-19. Jadi kita segala sesuatu yang kita lakukan itu serba online. Entah itu dari segi tugas, pemaparan materi dan sebagainya itu serba online. Itu ada dampak baik ada dampak positifnya juga. Dan juga teknologi ini apalagi di zaman sekarang itu sangat bagus sekali digunakan karena mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Kemudian dampak negatifnya ini media sosial ini banyak yang tadinya orang-orang itu bersemangat dalam melanjutkan atau menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Ketika diserang atau ketika ia sudah kecanduan media sosial ini, ia jadi orang yang mageran ya, terus malesan dan juga lupa waktu. Jadi saking ia asiknya menggunakan media, maka ia lupa akan kapan yang harus memberi waktu. Selanjutnya itu tentang solusi bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi sudah kita tadi bahas pula. Jadi solusi yang paling bijak itu adalah kita harus tahu kapan kita menggunakan alat media sosial dan kapan kita harus mengerjakan tugas kita pribadi. Jadi jangan semuanya kita terus ke media sosial, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus tahu kapan dan di mana kita harus menempatkan media itu digunakan. Kalau misalnya kita lagi rapat dengan para pejabat tinggi atau lagi ngobrol dengan ibu kita, minimal attitude kita dijaga ya. Itulah begitu singkatnya dari saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah ya. Pertanyaan atau diskusi pada kesempatan kita pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, marilah kita tutup diskusi kelompok pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.